Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu peramalan nilai tukar. Yang pertama, nama kelompok adalah Azah Jihan Sabita, NIM akhir 236. Yang kedua, Novita Wulan Safitri, NIM akhir 249. Yang ketiga, Afifatul Atiroh, NIM akhir 260. Dan yang keempat, saya sendiri, Evan Martika Prawisti, dengan NIM akhir 265. A. Peramalan nilai tukar. Beberapa keputusan perusahaan dipengaruhi oleh proyeksi nilai tukar. Manajer keuangan harus memahami bagaimana meramalkan nilai tukar, sehingga mereka membuat keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan mereka. Sebenarnya, seluruh aktivitas operasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs. Berikut adalah beberapa fungsi perusahaan yang memerlukan peramalan kurs. 1. Keputusan untuk lindung nilai atau hedging decision. 2. Keputusan pendanaan jangka pendek. 3. Keputusan investasi jangka pendek. 4. Keputusan anggaran modal. 5. Penilaian laba. 6. Keputusan pendanaan jangka panjang. Hal ini juga terjadi terhadap perusahaan nasional yang berhubungan dengan ekspor-impor atau nilai tukar valuta asing baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti keputusan menentukan nilai jual produk yang diekspor, keputusan biaya pengiriman ke luar negeri, keputusan besar nilai hutang, impor, dan lain sebagainya. B. Teknik-teknik peramalan. Terdapat berbagai metode peramalan kurs yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu 1. Peramalan teknis. Peramalan teknis atau technical forecasting mencakup penggunaan data kurs historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Contoh, Indofood Tbk harus membayar 100 juta baht untuk perlengkapan yang dibelinya dari Thailand besok. Hari ini, baht terapresiasi 3% terhadap rupiah. Indofoodco dapat mengirim pembayaran hari ini sehingga terhindar dari dampak apresiasi tambahan esok hari. Berdasarkan analisis runtun waktu historis, Indofood telah menentukan bahwa jika terjadi apresiasi baht terhadap rupiah sebesar lebih dari 1%, maka baht akan terdepresiasi sekitar 60% pada hari berikutnya, atau ET tambah 1 sama dengan ET kali min 60% ketika ET lebih dari 1%. Dengan menerapkan kecenderungan ini, pada situasi sekarang di mana baht terapresiasi sebesar 3% hari ini, Indofood Tbk meramalkan bahwa perubahan kurs esok hari adalah sebesar ET tambah 1 sama dengan ET kali min 60% sama dengan 3% kali min 60% sama dengan min 1,8%. Dengan mempertimbangkan ramalan bahwa baht akan terapresiasi keesokan harinya, Indofood memutuskan untuk mengirim pembayaran pada esok hari, bukan hari ini. 2. Peramalan fundamental. Peramalan fundamental atau fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan kurs. Perubahan pada kurs spot nilai tukar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, di mana E sama dengan persentase perubahan kurs spot, INF, perubahan diferensial antara tingkat inflasi AS dengan inflasi negara asing, INT, perubahan diferensial antara tingkat suku bunga AS dengan tingkat suku bunga negara asing, INC, perubahan diferensial antara tingkat pendapatan AS dengan tingkat pendapatan negara asing, GC, perubahan pada pengendalian pemerintah, EXT, perubahan prediksi nilai tukar masa depan. 3. Peramalan berbasis pasar. Proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan peramalan berbasis pasar atau market-based forecasting dikembangkan berdasarkan 1. Kurs spot. Kurs spot saat ini dapat digunakan sebagai taksiran atas kurs spot di masa depan. Untuk melihat mengapa kurs spot dapat digunakan dalam peramalan berbasis pasar, asumsikan bahwa pound sterling Inggris diperkirakan akan mengalami apresiasi terhadap dolar dalam jangka waktu dekat. Kedua, kurs forward. Kurs forward untuk tanggal tertentu di masa depan biasanya digunakan sebagai perkirakan kurs spot di masa depan, atau kurs forward berjangka 30
hari merupakan perkiraan kurs forward 30 hari mendatang. Kurs forward berjangka 90 hari merupakan perkiraan kurs forward 90 hari mendatang, dan seterusnya. 4. Peramalan campuran. Karena tidak ada satupun teknik peramalan yang terbukti unggul secara konsisten dibandingkan teknik lain, beberapa MNC lebih suka menggunakan kombinasi teknik peramalan. Metode ini dinamakan peramalan campuran atau mixed forecasting. Berbagai peramalan atas nilai mata uang tertentu dibuat berdasarkan beberapa teknik peramalan. Teknik yang digunakan diberikan bobot tertentu sehingga total bobot mencapai 100%. Dengan teknik yang dianggap lebih andal diberikan bobot lebih besar. Nilai prediksi mata uang adalah rata-rata tertimbang dari peramalan yang digunakan. C. Evaluasi kinerja peramalan. Sebuah MNC yang melakukan peramalan nilai tukar harus memantau kinerjanya dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah prosedur peramalan tersebut memuaskan atau tidak. MNC juga mungkin ingin membandingkan berbagai metode peramalan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan multinasional cenderung lebih percaya dengan ramalan mereka ketika mereka mengetahui kesalahan perkiraan rata-rata untuk masa lalu mereka. Forecast bias. Jika kesalahan peramalan secara konsisten selalu positif atau negatif dari waktu ke waktu, maka bisa dipastikan ada bias dalam prosedur peramalan tersebut. Model regresi berikut dapat digunakan untuk menguji induk bias dari peramalan. Real Z sama dengan A0 plus A1 kali forecast plus M. Jika ada sebuah prediktor yang ditemukan menjadi bias, maka nilai A0 dan A1 yang telah diestimasi dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan sistematik tersebut. Yang kedua, membandingkan berbagai teknik peramalan. Berbagai teknik peramalan yang berbeda dapat dievaluasi dengan dua cara, yaitu grafis atau dengan membandingkan jarak dari garis perkiraan yang sempurna, dan statistik dengan menghitung min dari kesalahan ramalan mutlak, dan kemudian menggunakan t-test atau tes non-parametrik untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam akurasi teknik peramalan. Yang ketiga adalah forecasting under market efficiency. Perusahaan multinasional masih bisa menemukan peramalan yang bermanfaat, karena tujuan mereka bukan untuk mendapatkan keuntungan spekulatif, tetapi untuk menggunakan perkiraan nilai tukar untuk melaksanakan kebijakan yang ada. Secara khusus, perusahaan multinasional mungkin perlu menentukan rentang nilai tukar untuk menilai sejauh mana kinerja operasi mereka bisa terpengaruh. Yang keempat, exchange rate volatility. Perusahaan multinasional juga meramalkan volatilitas nilai tukar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan range atau selang kepercayaan dan mengumpulkan kasus terbaik dan skenario terburuk bersama dengan perkiraan titik estimasi. D. Peramalan dalam pasar yang efisien. Karakteristik peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.